Tragedi ini terjadi di Glasgow, Skotlandia pada tahun 2008. Secara tidak terduga, virus yang bernama Reaper tiba-tiba muncul di tengah-tengah masyarakat Skotlandia. Dari satu orang, virus itu menyebar seperti flu biasa dari individu ke individu, berkembang dengan sangat cepat. Sehingga pemerintah harus menutup perbatasan, penyeberangan, dan penerbangan. Semua orang diperintahkan agar berdiam diri di dalam rumah, tidak diperbolehkan berpergian apalagi berinteraksi. Waktu ke waktu berlalu, pemerintah mulai menyerah karena tidak berhasil menemukan obat atau vaksin dari virus tersebut. Sedangkan rakyat yang tidak mendapatkan bantuan dan tanggapan pasti dari pemerintah mulai mendorong pemerintah agar mengeluarkan kebijakan baru. Sedangkan pemerintah secara diam-diam ternyata sudah membangun tembok setinggi 30 kaki yang terbentang dari timur ke barat. Mereka sudah melingkari Skotlandia dan menetapkan Skotlandia sebagai wilayah karantina. Intinya mereka telah membagi Inggris menjadi dua. Karena tidak berhasil menemukan solusi yang lebih baik, pemerintah melakukan karantina brutal, akan mengabaikan dan meninggalkan orang-orang di Skotlandia untuk menghentikan penyebaran. Penduduk yang mendapat isu mengenai kebijakan itu, mereka berusaha menerobos keamanan ingin menyeberang karena mereka tidak ingin berada di tengah-tengah virus tanpa pemimpin. Dan cerita ini akan berfokus kepada seorang anak setelah bola matanya tertembak oleh peluru liar dalam demonstrasi itu. Pintu gerbang sudah ditutup, si ibu dari anak itu berlari menitipkan anaknya yang bernama Eden kepada helikopter tentara yang akan meninggalkan daerah itu. Untuk mengingat di mana dia berasal, si ibu menitipkan alamatnya saat ini kepada salah satu prajurit. Setelah tembok itu ditutup, tidak ada satupun orang yang diperbolehkan masuk dan keluar dari kedua sisi dinding tersebut, di mana orang-orang yang terkurung hanya menunggu waktu untuk mati dan lenyap secara perlahan. Doomsday dimulai. Puluhan tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2035 di kota London, Eden Sinclair, bocah kecil yang diselamatkan di awal cerita, sudah menjadi tentara di tengah kota London yang belum stabil. Eden, lebih akrab dipanggil dengan Sinclair, sedang menghentikan perdagangan manusia yang dilakukan oleh Richard. Sinclair mengawasi pergerakan target dengan bola mata sintetis dan dilengkapi dengan teknologi optik untuk merekam semua kejadian. Mereka berhasil menggagalkan transaksi itu, tapi Sinclair kehilangan rekan satu timnya dalam misi tersebut. Setelah itu, Sinclair memberikan semua rekaman kejadian kepada Kapten Nelson, orang yang telah membesarkannya selama ini. Di sisi lain, Eden masih belum bisa melupakan kejadian masa kecilnya dan selalu memandang alamat yang dititipkan oleh ibunya dulu. Kepadatan yang terjadi di kota London saat ini, kota ini dipenuhi dengan pengguran dan tunawisma. Polisi selalu mengadakan razia narkoba rutin di salah satu gedung tempat penampungan tunawisma. Kali ini mereka menemukan hal yang berbeda. Saat menabrak pintu, mereka menemukan seonggok orang yang hampir membusuk, dengan kondisi kulit yang hampir melepuh dan ditaburi nanah di atasnya. Gejala itu sangat mirip dengan gejala virus Reaper yang menyerang Skotlandia puluhan tahun lalu. Tragedi itu ditanggapi serius oleh Perdana Menteri Thatcher bersama tangan kanannya Canaris. Petinggi-petinggi Inggris dikumpulkan di markas besar keamanan Inggris. Setelah membuktikan itu adalah virus Reaper, mereka berbagi pendapat untuk mencari cara agar mencegah penyebaran agar tidak semakin luas. Nelson yang terlibat dalam rapat darurat tersebut, Canaris memperlihatkan foto-foto yang diambil di daerah Skotlandia setelah meluncurkan satelit 3 tahun yang lalu. Foto-foto itu memperlihatkan ada orang yang masih selamat dan bertahan sejauh ini di wilayah karantina. Kesimpulannya, jika ada orang yang selamat, pasti ada obatnya. Canaris mengatakan sudah menyiapkan beberapa orang untuk masuk ke dalam wilayah karantina, tapi dia meminta kepada Nelson agar mencarikan orang yang tepat untuk memimpin tim tersebut. Yang menjadi tujuan mereka adalah laboratorium milik orang yang bernama Dr. Marcus Kent. Karena jika ada obat yang ditemukan, pasti itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Kent yang terkurung saat mencari vaksin itu puluhan tahun lalu. Prajurit terbaik yang dimiliki oleh Nelson adalah Sinclair. Sebelum Sinclair dipertemukan dengan prajurit-prajurit yang lain, Canaris memberikan detail alamat tentang Marcus Kent kepadanya dan mengatakan mereka hanya punya waktu 48 jam untuk menemukan vaksin tersebut. Untuk penjemputan, Canaris memberikan GPS mercusuar yang bisa diaktifkan untuk memberitahu posisinya nanti.
Singkat cerita, 3 jam kemudian, Sinclair sudah sampai di perbatasan dinding tersebut. Dinding perbatasan itu sudah dilengkapi dengan senjata berteknologi tinggi yang dapat menembak secara otomatis apapun yang bergerak di balik dinding tersebut. Dalam misi ini, Sinclair akan ditemani oleh Sersan Norton, Childer bersama Corporal Red untuk mengendarai tank, Miller dan Chapter 2 orang penembak, kemudian Sinclair juga ditemani oleh Dr. Talbot dan Dr. Ben, ilmuwan medis yang akan membantu mereka untuk mengenali obat-obat yang dikerjakan oleh Dr. Marcus Kent. Singkat cerita, demi sebuah tugas, mereka memasuki wilayah karantina tanpa mengetahui apa yang ada di balik dinding tersebut. Take us in. Cukup jauh menempuh perjalanan, mereka memulai pencarian dari salah satu rumah sakit. Mereka melihat semua ruangan yang ada di dalam bangunan tersebut. Sedangkan Childer dan Red diperintahkan untuk selalu bersiaga dalam kendaraan mereka. Tak lama kemudian, Childer melihat seorang wanita berdiri di jalanan. Sinclair dan semua tim meminta Childer untuk tetap berdiam di dalam tank. Tapi Childer yang keras kepala malah menghampiri wanita itu dan seketika wanita itu pingsan di pangkuannya. Childer membawa wanita itu ke dalam tank dan memasukkannya ke dalam ruangan isolasi. Sedangkan di dalam bangunan, tim melihat satu ruangan yang belum tersentuh. Saat Chapter ingin memeriksanya, tiba-tiba sungguh di luar perkiraan mereka, ternyata wilayah ini sudah dipenuhi oleh orang-orang liar yang sudah memperhatikan pergerakan mereka dari awal. Orang liar sudah mengepung pergerakan mereka. Childer yang berusaha menghindar ditikam oleh wanita yang diselamatkan sebelumnya. Sedangkan tim yang melakukan pertahanan di dalam bangunan mulai kewalahan melihat jumlah mereka yang semakin banyak. Sinclair mengiring tim memasuki lift rusak, lalu memutuskan lift itu kemudian melemparkan bom silikon untuk menyambut pendaratan mereka. Mereka memasuki tank yang dikendarai oleh Red, sedangkan orang-orang liar yang tidak henti-hentinya melemparkan tank mereka dengan api dan benda tumpul. Akhirnya satu anak panah tepat mengenai leher Red. Tidak menunggu waktu lama, orang liar mengepung posisi mereka. Pertahanan seperti apapun yang mereka lakukan tidak mampu menyaingi orang-orang liar yang jumlahnya semakin banyak. Norton bersama Dr. Ben mengikuti instruksi Sinclair yang meminta mereka untuk menghindar dan tetap menjalankan misi tersebut. Sedangkan Dr. Talbot cedera di bagian kaki, Miller dipukuli hingga tewas, sedangkan Sinclair yang sudah terpojok pun menyerahkan diri kepada mereka. This one's for Saul. Singkat cerita, Sinclair dibawa ke hadapan pemimpin mereka yang bernama Saul. Melihat senjata-senjata canggih yang digunakan oleh Sinclair dan timnya, Saul pun menanyakan dari mana kedatangan mereka. Interogasi kasar yang dilakukan oleh Saul, akhirnya Sinclair mengakui kalau mereka datang dari balik dinding. Mendengar itu, Saul memperlihatkan kekesalannya kepada Dr. Marcus Kent, orang yang akan ditemui oleh Sinclair dalam misi ini. Semenjak mereka hidup, Kent selalu mengatakan kepada mereka tidak ada kehidupan di balik dinding itu. Tapi Saul yang selalu berbeda pendapat dan tidak percaya kepada Kent, sering memerintahkan anggotanya untuk menembus dinding itu. Tapi mereka selalu tewas sebelum berhasil menyentuh dinding tersebut. Dan sekarang dengan keberadaan Sinclair di tengah-tengah mereka, Saul akan menjadikannya sebagai tiket menuju ke balik dinding tersebut. Dan untuk keberadaan Kent, Antadima apa jatuh. You should forget about that bastard, Kane. He's history. Sebelum semuanya berlanjut, Saul menjalankan tradisinya seperti biasa, yaitu memberi makan semua penduduknya dengan daging Dr. Talbot yang telah mereka tangkap. Sedangkan Sinclair berusaha membuka borgolnya dengan jarum kecil dari GPS mercusuarnya yang telah dihancurkan. Saat satu penjaga memberikan Sinclair sedikit potongan daging Dr. Talbot, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. What I have to do to get a drink? And turn it very slowly.
Saat Sinclair ingin meninggalkan tempat itu, dia dipanggil oleh seorang wanita, Kelly, tawanan Saul yang mengatakan akan membantu Sinclair mencari keberadaan Dr. Marcus Kent, ayahnya. Get me out of here and I can help you. You know where Kane is? He's my father. Saat itu, Sinta pacar Saul berusaha menggagalkan pelarian mereka, tapi berhasil dipenggal dengan cukup mudah oleh Sinclair. Dalam pelarian, mereka bertemu dengan pria yang bernama Joshua yang ternyata berniat ingin menyelamatkan Kelly. Sedangkan Norton dan Dr. Ben yang masih berkeliaran di tengah kota menerima panggilan dari Sinclair agar mereka menuju stasiun kereta. Sementara itu, kemarahan Saul yang mengeram jadi lebih pribadi, mengerahkan semua anggotanya agar menangkap mereka. Terlepas dari pengejaran orang-orang liar, Kelly menceritakan kalau Saul adalah kakak kandungnya, anak tertua dari Dr. Marcus Kent. Kelly mengatakan Saul pergi meninggalkan Kent dan membentuk kawanan sendiri karena ingin pergi ke balik dinding itu. Sedangkan Kent mengatakan kepada semua orang tidak ada kehidupan di balik dinding tersebut. Kelly mengatakan semenjak kepergian Saul, Kent pun menjadi orang yang tidak percaya kepada siapapun dan berubah menjadi orang yang sangat sadis. Bahkan Kelly anaknya sendiri pun tidak berani bertemu dengannya. Singkat cerita, mereka sampai di pegunungan. Mereka berjalan melewati lorong yang menyimpan fasilitas militer puluhan tahun lalu menuju gunung selanjutnya. Di balik gunung itu, Joshua dan Kelly kabur mendengar kedatangan Talemon, yang katanya itu adalah pasukan Kent. Mendengar itu, Sinclair pun menyerahkan diri, menganggap itu adalah satu-satunya jalan tercepat yang bisa membawanya bertemu dengan Kent. Kane the quickest way possible, and this is it. Sergeant, put down your weapon. Fuck it. Mereka yang hanya tersisa berempat, Sinclair, Norton, Ben, dan Kelly, dibawa menuju bangunan yang ada di pegunungan. Di sini, Dr. Kent terlihat telah merubah kehidupan seperti abad pertengahan yang tidak terjajah oleh kemajuan dunia luar. Tanpa mengutarakan tujuan mereka, Kent pun sudah mengetahui maksud kedatangan mereka. Kent mengatakan tidak ada obat yang ia temukan, melainkan itu hanyalah kekebalan tubuh secara alami yang ia milikinya lah yang membuat semua orang di sini bertahan sejauh ini. Kent mengatakan tidak pernah menjauhkan diri dari pemerintahan, tapi pemerintahanlah yang telah mengasingkannya. Intinya, perkataan Kent mengatakan pemerintahlah yang telah memulai penyebaran itu demi kepentingan politik. Tapi karena kelalaian mereka yang tidak berhasil menemukan vaksin dari virus tersebut, mereka pun akhirnya menutup dan membagi Inggris menjadi dua. Dan sekarang, setelah melihat ada orang yang selamat di wilayah karantina, mereka kembali menyebarkan virus itu untuk mengurangi populasi penduduk setelah melihat bukti nyata ada vaksin yang ditemukan dari wilayah karantina. Sedangkan situasi di Inggris semakin memanas, di tengah kota penyebaran sudah menyebar semakin luas dan Canaris pun memperlihatkan sisi gelapnya, bersiasat jika Sinclair mendapatkan vaksin itu tepat waktu, mereka akan menahannya terlebih dahulu untuk mengurangi populasi saat ini. Sedangkan di luar, kelengahan penjaga yang mengamankan gedung keamanan Inggris, satu orang yang tertular berhasil memasuki ruangan sidang sehingga pencegahan yang dilakukan oleh Nelson membuat Perdana Menteri Hector tertular. Isolate him. Put him in his office. Do it now. Sedangkan Sinclair yang berjuang mati-matian mencari vaksin tersebut dijadikan bahan hiburan oleh Kent, di mana dia akan diadu dengan gladiator terkuatnya. Pertarungan yang hanya menguntungkan sepihak membuat Sinclair sedikit kewalahan. Sedangkan Nelson menjalankan rencana selanjutnya, mereka berhasil mengancam penjaga yang akan membawa Kelly. Sedangkan strategi perang yang dimiliki oleh Sinclair telah berhasil mengalahkan petarung terkuat Kent tersebut. Nelson pun sudah meluncurkan beberapa serangan di dalam bangunan. Melihat itu, Kent memerintahkan prajurit keamanan untuk menutup semua akses keluar, tapi mereka tetap gagal menghentikan pelarian yang dilakukan oleh Sinclair dan kawan-kawan.
Sinclair membawa tim menuju lorong militer sebelumnya. Di dalam sana, mereka berhasil menemukan satu mobil dan ponsel untuk melarikan diri. Nice color. I'll take it. Norton tewas dalam pelarian tersebut. Sinclair akhirnya menemukan jalan pintas menuju jalanan Glasgow dan kemudian meminta orang yang ada di markas besar keamanan Inggris agar melacak panggilan yang dilakukannya untuk menjemput vaksin yang sudah ditemukan, yaitu Kelly. Tak lama kemudian, orang-orang liar yang dipimpin oleh Saul pun berhasil melacak keberadaan mereka. Setelah berhasil menghindar dari kawanan Saul, mereka didatangi oleh Canaris yang sampai dengan tepat waktu menjemput vaksin tersebut. Canaris menanyakan di mana vaksinnya. Mereka mengatakan vaksin itu akan diracik dari darah Kelly. Tidak melihat tim medis yang dibawa oleh Canaris, Canaris pun mengatakan kepada Sinclair tidak akan mengembangkan vaksin itu secepat mungkin sebelum merasa cukup orang-orang yang tewas untuk mengurangi kepadatan di kota London. Pada suatu momen dia mengatakan akan datang sebagai pelawan untuk mengembangkan vaksin tersebut. Intinya Canaris mencari keuntungan pribadi dalam penyelamatan ini. Entah apa alasannya, Sinclair yang sedikit kesal dengan perkataan Canaris, dia tetap bersikeras menyuruh Kelly dan Ben pergi bersama mereka. Singkat cerita, Sinclair menghampiri tempat tinggal lamanya. Di sana dia menemukan foto masa kecil bersama ibunya. Ternyata diam-diam Sinclair merekam percakapannya bersama Canaris dan memberikan rekaman percakapannya itu kepada Nelson yang menghampirinya ke tempat tersebut. Never better. Tidak menunggu waktu lama, video itu ditayangkan secara langsung di kota London, di mana itu membuat nama baik Canaris tercoreng dan dia pun dilongsorkan dari jabatannya. Di ending, Sinclair menghampiri orang-orang liar membawa kepotongan kepala Saul dan dia siap menjadi pemimpin mereka. Try a piece of your friend. If you're hungry. Cerita pun selesai. Oke, Bumi, terima kasih telah menonton. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get.